Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan home tour. eh, Bisa dikatakan home tour rumah majikan aku di Taiwan. Di sini aku akan ngeliatin setiap sudutnya rumah kakek aku di wilayah Jisan, Kaohsiung, Taiwan tentunya. Jadi di sini tuh rumah kakek aku deket banget jalan raya. Di situ ada anaknya kakek aku, nggak tahu lagi ngapain. Jadi di sini kita akan jalan-jalan, ngelihat setiap sudut-sudut rumah kakek aku di sini, kayak gimana tempatnya dan kayak gimana kondisi rumahnya. Bisa dibilang rumah kakek aku tuh kayak semacam rumah zaman dulu banget tuh. Bangunannya tuh masih bangunan zaman bahela banget, zaman dulu banget, yang beda sama rumah yang seberang sana. Kalau kalian lihat, di rumah seberang sana itu udah zaman sekarang mungkinnya udah bertingkat kayak gitu. Tapi kalau rumah kakek aku tuh sederhana kayak gitu. Bawahnya juga masih semenan kayak gitu. Cuman jadi ini tuh rumahnya ada dua di depan sini, jadi kayak rumahnya tuh kayak semacam letter U gitu. Jadi dari sana terus ini rumah tengah, muter ke sana, terus sebelah sininya tuh nggak kepake, udah itu jadi sebelah sininya gudang. Nanti saya akan putar balik kameranya biar ngejelasnya enak. Nah teman-teman, maaf berisik karena ini tuh benar-benar samping jalan raya banget. Tuh lihat, rumahnya tuh bener-bener samping jalan raya banget. Tuh, suasananya kayak gini. Jadi kalau nampak depan itu kayak gini posisi rumahnya. Posisi rumahnya itu dari depan nampak kayak gini ya teman-teman. Ini tuh bener-bener rumahnya tuh rumah zaman dulu banget, zaman bahla banget rumahnya tuh. Jadi yang sebelah sana itu rumahnya saudaranya kakek. Jadi separuhan gitu sama rumahnya kakek aku. Orangnya udah nggak ada, suaminya udah meninggal. Jadi dia ikut sama anak-anaknya ke Taipei. Rumah anaknya di sana di Taipei. Jadi rumah kakek aku itu bisa dikatakan dari sini ke sini terus ke belakang itu masih ada. Jadi oh iya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa ya teman-teman, like, comment, share, dan subscribe agar channel YouTube ini terus berkembang dan bisa terus mengupload video-video terbaru untuk menghibur kalian semua. Jadi kita review dari gudang dulu. Jadi spot ini tuh gudang, dulunya tuh kepake, tapi sekarang tuh udah nggak kepake karena mesin yang itunya tuh rusak. Tuh kita masuk ke wilayah gudang ya. Ini tuh gudang udah nggak kepake. Tuh jadi kayak gini kurang lebih gudangnya. Kita lanjut ke ini tuh dulunya rumah adeknya kakek ya. Jadi tuh dalamnya kayak gitu udah nggak kepake banget. Rumah adeknya kakek, orangnya udah meninggal, terus anak-anaknya pindah. Jadi nggak dihuni lagi ya, bisa dikatakan nggak. Tapi rumahnya tuh nyambung sama rumah kakek aku. Jadi rumah dia tuh modelnya zaman dulu itu rumahnya modelnya kayak gini tuh. Sini juga kamar tapi nggak bisa masuk karena ini rusak banget, rusak parah tuh. Ini tuh rusak parah. Aku juga kalau misalnya mau masuk ke sini tuh agak takut soalnya takut ada ular atau apa ya. Terus ini juga sama gudang, nggak pakai. Jadi ini buat tempat barang-barang yang udah nggak kepake.
Jadi kalau kesini ini tuh kamarnya anaknya kakekku yang cowok. Kakekku punya 4 anak, yang tua perempuan, yang nomor 2 laki-laki udah meninggal, yang nomor 3 majikan aku, yang nomor 4 yang ini. Tuh. Suasananya kayak gini. Jadi ini tuh tadi kamarnya anaknya kakekku yang cowok yang ini. Ini orangnya. Kita lihat spot-spot yang lainnya. Di sini juga gudang tempat bosku kalau misalnya dia kan punya toko serba gitu. Jadi dia tuh barang-barang yang itu bisa dikatakan gudangnya tuh di sini. Sini semua. Kalau ini kamar aku dan kakek. Maaf ya teman-teman, ada apa namanya? Ini kasurnya soalnya nggak ada tempat buat ituin. Jadi rumahnya tuh nggak tahu konsepnya gimana. Jadi kasur ini buat tidur aku taruh dulu sebelah sini, kalau malam baru dipasang. Tuh, itu kakekku lagi tidur. Terus kita lihat dapurnya. Rumah ini tuh nggak tahu konsepnya gimana ya. Jadi setiap kamar itu sempit banget. Tapi giliran dapurnya, subhanallah gede banget. Nih. Ini tuh dapur berantakan banget ya, soalnya emang rumahnya tuh kondisinya kayak gini, jadi berantakan. Di sini kamar mandi, tapi kamar mandi tuh khusus buat mandi doang, nggak ada WC-nya. WC-nya kita lihat di belakang ya. Jadi ini tuh kamar mandi buat mandi, khusus buat mandi, nyatu sama dapur. Tuh dapurnya tuh bener-bener gede banget dapurnya tuh. Nggak tahu konsep zaman dulu, orang zaman dulu tuh tanahnya juga masih lantainya tuh masih bener-bener itu apa namanya, semenan gitu. Jadi tadi dari luar, kita sekarang ke belakang. Dulu waktu kakekku masih sehat, aku tidurnya di belakang, kakekku di yang tadi. Tapi sekarang kan kakekku udah nggak bisa jalan ya, udah susah, semuanya tuh harus dibantu. Jadi aku tidurnya sama kakek sekarang di sana tadi, di depan tadi. Jadi di sini tuh bisa dikatakan taman ya, taman tuh. Jadi posisi tamannya kayak gini. Itu tadi kamar kakekku, di situ ruang tamu, di situ tempat tidurnya kakekku, di sana gudang, dan sampingnya itu rumah adiknya kakekku yang udah meninggal, yang nggak dipakai tadi. Jadi posisi rumahnya kayak gini tuh. Kalau malam itu ini tuh serem banget. Gelap banget, udah itu penerangannya juga pun di belakang sana doang, nggak ada di sini. Jadi ini tuh bisa dikatakan taman ya, taman belakang, taman tengah-tengah lah, karena terlalu gede banget nggak keurus ya. Ini tadi tuh rumah adiknya kakekku yang sudah nggak ditempati lama ya. Aku di sini 6 tahun, jadi udah puluhan tahun kali ya ditinggalin. Tuh itunya juga, atapnya juga udah pada nggak ada, atapnya juga udah pada jatuh ya, kena angin, udah nggak layak ditempatin. Ini mungkin dulunya fungsi dapur ya teman-teman, tapi aku nggak berani masuk, takut ada ular. Di sini tuh rawan banget, banyak banget ular gitu. Jadi aku nggak berani masuk, takut. Nggak berani masuk ke situ. Kita lihat dari luar aja. Gimana ya? Di sini juga aku takut, soalnya sini tuh banyak banget ularnya, apalagi ularnya tuh ular berbisa gitu. Jadi aku takut masuk ke sana. Tuh, ini tuh apa ya? Dulu aku yang di sini tuh, ini tuh apa? Rumput liar. Tadinya buat aku nanam sayur, tapi sekarang nggak difungsikan. Jadi rumahnya tuh bener-bener nggak tahu deh, nggak karuan banget.
Nih, ini juga nggak tahu, ini juga mungkin gudang kali ya, gudang tempat penyimpanan barang dulunya. Nih, jadi di sini tuh banyak banget barang yang nggak kepake. Jadi kakek aku tuh dulunya mungkin dia tuh pemborong bangunan gitu ya, tapi sekarang dia udah nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang barang-barangnya tuh ya geletak gitu aja, ngelambruk gitu aja. Kita lihat ke area belakang rumah, area belakang rumah. Itu tadi dapur kita yang di sana, ini di belakang rumah. Kalau siang sih ini tuh kelihatannya bagus ya, bagus banget kelihatannya tuh ya, kayaknya hijau gitu, ada bunganya tuh, lihat apalagi kalau musim hujan. Ini tuh bunganya cakep banget, cuman kalau malam ya agak horor. Soalnya ini rumah di belakang kan sama sekali nggak ada yang nempatin. Terus sekarang tuh udah bener-bener jadi gudang. Jadi kan aku juga jarang kesini sih, jarang itu. Kalau misalnya buang air besar apa buang air kecil doang ke WC di belakang. Jadi ini tuh bener-bener jarang ditempatin. Nih. Dulu itu aku tidur di sini sendirian. Coba bayangin kalau malam itu kan, apalagi kalau pas musim hujan apa gimana kayak gitu. Kan angin sama itunya tuh kencang banget. Ya lumayan sih takut. Tapi ya mau gimana lagi, di sini gudang rumah ini tuh banyak gudangnya tuh, gudang tempat barang-barang yang udah nggak kepake. Jadi di sini tuh dulunya kamar aku dulu di sini, terus sekarang assalamualaikum difungsi alihkan juga jadi gudang tuh. Gudang juga ini tuh taruh barang-barang yang udah nggak kepake tuh. Terus sama juga ini juga gudang tuh, gudang lagi, gudang karena lama nggak pernah kesini dan nggak pernah itu, jadi aku tuh takut kalau misalnya mau masuk ke situ, takutnya ada sesuatu gitu. Jadi dulu tuh di sini kakek aku piara ayam, piara babi, piara kambing. Dia tuh di sini dulu tuh ada kandangnya kayak semacam kayak gitu. Tapi di sini tuh kandangnya udah dirusakin. Jadi di fungsi alihkan jadi tempat perabotan kayak gini. Nggak tahu rumahnya tuh bener-bener konsepnya nggak tahu banget, amburadul. Terus banyak barang-barang yang udah nggak kepake, jadi mubazir banget. Padahal ini tuh tanahnya gede banget. Kalau misalnya dirapihin kayak gitu ya, cakep. Cuman ya gimana lagi, orang itunya kayak gini. Nah, jadi WC kita tuh di sini. Jadi dari segitu jauhnya kamar kita kamar aku sama kakek di depan. Jadi kalau misalnya aku malam pengen pipis, pengen itu tuh di sini, larinya ke sini nih WC-nya. Jadi jauh kan. Aku tuh di depan situ tadi, di depan, WC-nya di belakang sini. Jadi rumah halaman rumah, terus di sini tuh halaman belakang. Halaman belakang di situ ada rumah yang, jadi dari depan situ ada berapa rumah ya, rentetan rumah, cuman rumah ini doang yang tempatin. Ini juga udah nggak ditempatin, coba gimana nggak serem tuh. Nih di sini ada pohon jambu, terus ada pohon pisang juga di halaman ini. Aku lagi ada di halaman belakang. Jadi kalau sore itu kadang kalau misalnya jam segini belum waktunya masak, terus kakekku masih tidur, aku biasanya subhanallah kaget.
Aku biasanya di sini. Tuh, aku biasanya di bawah pohon kelengkeng itu tuh. Duduk atau ngapain kayak gitu. Jadi di sini tuh biasanya kalau sore itu adem. Tuh, adem banget biasanya kalau sore. Di sini tuh aku jadi kalau misalnya sore-sore di sini tuh aku jadi inget kampung aku di Indramayu. Kan kalau misalnya di kampung aku di Indramayu kan masih banyak tuh hamparan kebun-kebun, hamparan sawahnya kayak gitu. Jadi di sini tuh bener-bener asli banget, masih bener-bener pedesaan asli banget. Hamparan sawahnya tuh bener-bener subhanallah bagus banget. Apalagi kalau pas sore-sore kayak gini ya teman-teman, anginnya tuh sepoi-sepoi banget, adem, enak. Biasanya aku dulu ya waktu kakekku masih bisa jalan, aku tuh sepedaan sama kakekku dari situ sampai ke sana jauh, jalan-jalan biasanya aku sama kakekku. Sekarang jam berapa ya teman-teman? Kita lihat dulu sekarang jam berapa. Kayaknya enak deh kalau misalnya kita jalan sore. Kita jalan sore, olahraga sambil nunggu waktu masak. Kita jalan-jalan sore dulu. Jadi kayak gini kurang lebih itu apa namanya posisi rumah kayak aku di sini. Jadi aku juga nggak betah sih di sini, karena di sini tuh enaknya adem, jauh dari keramaian kayak gitu. Tuh, gue ci intung nih ya. Anaknya. Tuh aku sinapin soa. Di sini masih tetap ya teman-teman, kalau kita bepergian itu harus pakai masker. Jadi kita pakai masker dulu. Pakai masker ini aja nggak apa-apa. Aduh gimana sih nih? Nah teman-teman, sambil nunggu waktu masak, kakek aku juga masih tidur, jadi kita jalan-jalan dulu, jalan-jalan sore sebelum masak. Yuk kita olahraga dulu, olahraga. Jadi aku tuh biasanya kalau sore itu biasanya aku bawa kakekku jalan, tapi hari ini kakekku tadi aku bangunin nggak mau, dia tuh katanya mau tidur, jadi aku bawa jalan gitu. Rumah aku tuh di sini, rumah kakek aku di sini tuh deket banget sama jalan raya sebelah situ, kayak gini. Itu pasti banyak banget binatangnya ya. Sambil kita nunggu waktu masak, kita jalan-jalan dulu, olahraga biar gerak sedikit gitu, nggak duduk terus main HP kan capek. Jadi kita gerak dulu. Nih, aku kalau misalnya jalan sore itu bisa dikatakan ke pesawahan ya.
ke kebun itu, sawahan. Suasana di kampung Taiwan ya, apa sih nyebutnya tuh, ya bisa dikatakan kampung ya, soalnya ini tuh jauh dari pasar, jauh dari supermarket, jauh dari mana-mana. Terus deket banget sama pesawahan, kebun-kebun kayak gitu. Terus jalan raya nih kayak gini. Jadi aku biasanya kalau misalnya pagi itu, kalau misalnya lagi apa namanya, lagi pengen olahraga gitu, jadi aku ya kesini, jalannya tuh kesini, ke pesawat. Mungkin bising ya teman-teman, karena ini tuh dekat jalan raya, jadi lalu lalang suara mobil dan motor itu ya itu banget. Kita jalan-jalan di sini tuh bener-bener pemandangannya tuh bagus sebenarnya, tuh view-nya tuh bener-bener bagus banget tuh, bener-bener bagus banget. Kampung banget kayak gitu, jadi bener-bener udaranya tuh masih sejuk, apalagi kalau pas pagi hari ya. Pagi hari itu bener-bener sejuk banget, adem banget, apa udaranya tuh. Tuh view-nya tuh bener-bener bagus loh. Kalau misalnya kalau misalnya aku lagi kangen sama kampung aku kesini bawa, dorong kakekku keluar, bawa dia ke sini. Tapi sekarang karena kakekku kan sekarang apa ya, dia tuh kalau misalnya duduk kelamaan pantatnya suka sakit, jadi nggak bisa duduk lebih dari 2-3 jam. Jadi kalau misalnya 2-3 jam itu dia langsung minta tidur lagi, minta baring. Ngeri banget ya ini apa, bambu-bambunya tuh kalau misalnya rimbun banget kayak gitu, takut tempatnya ular. Tuh teman-teman, itu kalau misalnya bisa tuh pemandangannya tuh bener-bener deh bagus banget. Tuh gunungnya juga tuh, pemandangannya tuh asli banget, pedesaannya tuh bener-bener asli pedesaan banget loh. Bener-bener kampung yang masih sangat asli tuh. Sini tuh deket banget sama gunungnya tuh, bener-bener deket banget, bagus banget viewnya tuh. Sebelah sana tuh jalan tol, kelihatan nggak teman-teman? Nanti saya zoom. Tuh mobil tuh, banyak mobil. Itu tuh jalan tol, jalan layang gitu, jalan tol layang. Kalau misalnya udah nyampe sini tuh apa ya, nggak pengen balik gitu, soalnya di situ adem banget, anginnya spoi-spoi, enak, adem. Sayang kakakku nggak mau diajak keluar aja. Kalau misalnya dia mau diajak keluar mah enak, tak dorong ke sini, tapi dia tuh nggak mau.
Jadi ingat di rumah ya teman-teman, ingat di Indramayu. Tuh view-nya tuh bagus banget, tuh pegunungannya kelihatan deket banget dari sini. Hamparan sawahnya juga. Tapi biasanya di sini tuh nggak ditanemin padi, ditaneminya tuh kacang kayak gitu, kayak kalau nggak kacang jagung. Biasanya di wilayah sini tuh nggak ditanemin padi ya teman-teman. Biasanya ini tuh hamparan sawahnya tuh hamparan kebunnya ini biasanya ditanemin kacang, apa sih namanya, kacang sisil, apa kacang apa sih, kacang sisil kali ya, yang ada kulitnya itu loh, yang apa sih, kacang apa sih, kacang hijau apa kacang nggak tahu, lupa. Kalau nggak ditanamin kacang, tanamin padi. Itu di sini tuh banyak apa namanya, tanaman pisang liar ya, jadi dia tuh numbuh sendiri, nggak ada yang nanam. Kalau di situ kebun pisang, jadi ini tuh tanahnya milik negara. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau nanam pisang atau nanam apa, bisa disewa kayak gitu. Jadi dia tuh per tahun apa per berapa tahun sekali kayak gitu baru bayar sewanya kayak gitu. Ini juga sama, itu tanahnya tuh kebun milik negara kayak gitu. Apa sih, burung. Tuh, mataharinya sudah mulai terbenam. Sudah mulai terbenam mataharinya. Jalan ini tuh sepi banget loh teman-teman, gak ada orang. Ya maksudnya nggak ada orang yang lalu lalang, tapi jarang, nggak banyak kayak gitu. Soalnya ini kan kebun ya, perkebunan kayak gitu. Ada orang yang lagi berkebun tuh. Ituin kebunnya. Di sini tuh bener-bener itu banget loh, pemandangannya tuh bagus banget. Tuh. Pemandangan yang masih asli, pemandangan yang bagus banget kalau sore itu ya. Jadi kita tuh di sini itu tuh gunung tuh bener-bener kelihatan apa ya, deket banget kayak gitu. Tuh gunungnya tuh kelihatan deket banget, bagus banget pemandangannya tuh. View itunya tuh apa namanya ya, pemandangannya lah gitu, bagus, minta ampun, bagus banget, adem. Kan kalau jam segini kan udah nggak terlalu panas ya teman-teman, jadi buat olahraga jalan kaki itu pas banget cuaca sama tempatnya. Nggak terlalu banyak orang yang apa lalu lalang di sini, mobil juga, motor juga jarang. Tapi kalau misalnya malam ya nggak berani juga, soalnya ini tuh gelap banget, pastinya takut. Meskipun ada penerangan lampunya juga kan, di sini tuh sepi banget. Aku juga kalau misalnya kesini tuh beraninya ya pas pagi sama sore doang. Kalau misalnya malam ya nggak mana berani, takut juga. Tuh viewnya tuh bener-bener deh, ampun, bener-bener kayak dilingkarin pegunungan gitu loh.
bener-bener dilingkarin pegunungan dan hamparan kebun yang sangat luas. Ada orang lagi orang olahraga kali. Waduh, itu ada anjing lagi. Galak nggak ya? Kita cari batu dulu, soalnya takut anjingnya galak. Kita cari batu-batu kecil dulu buat ngelempar kalau anjingnya galak. Takut aku. Sungainya airnya keruh banget ya. Tuh. Sungainya tuh airnya bener-bener keruh banget. Soalnya habis hujan tadi. Kayaknya saudaranya kakek apa bukan sih ya? Ya dia saudaranya kakek. Bukan sih kayaknya. Allahu Akbar, galak gak sih anjingnya? Takut. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, jangan kesini. Aku takut. Ini mentek kok, Ma. Oh. Ya orang, Ma. Oh. Intung ah. 你哪里呀？越南的。没有，我是印尼。哦，方式很像印尼。这么可爱，印尼这么可爱呢。哦。好，走。你在这手机有吗？我是这里而已啊，我是顾那个林庆潭。哦。哦，那很好呗。Oh, hah? Untung itu tadi anjingnya si Bibi yang itu tadi aku nanya, itu anjing kalian bukan? Dia bilang iya, katanya. Galak enggak? Aku bilang kayak gitu. Terus kata dia katanya enggak galak, anjingnya baik. Terus nanya aku, kamu katanya orang mana? Vietnam apa Indonesia? Aku jawab Indonesia. Terus kata Ainya, tinggal di mana? Tinggal deket sini doang. Oh, katanya gitu. Orang sini juga ramah-ramah loh, teman-teman. Dia tuh baik. Tapi ada juga yang ramah, ada juga yang enggak. Setiap individu itu berbeda juga. Wah, nggak terasa ya. Tadi aku tuh udah jalan udah jauh banget loh. Ini dari rumah tuh udah jauh banget. Itu di depan tuh anjing lagi apa orang tuh? Kelihatan hitam-hitamnya doang. Soalnya aku dulu pernah digigit sama anjing, jadi kalau misalnya anjing yang itu tuh aku agak trauma, takut. Tuh. Pegunungannya. Tapi kalau misalnya kalau ngelihat kayak gitu ya teman-teman, takut juga, takut ada pastilah di semak-semak kayak gitu tuh banyak sesuatu yang mungkin membahayakan juga karena semaknya tinggi dan dekat sama air. Karena alhamdulillah sesuatu yang berbisa atau nggak berbisa yang melatah kayak gitu, dia tuh sangat suka sama semak-semak yang kayak gitu terus deket air. Ini sayang banget loh, padahal kayaknya ini tuh dulunya kebun, ada apa namanya, ada pohon jeruk nipisnya juga tuh. Kayaknya dulunya kebun terus ditinggalin gitu aja sama pemiliknya mungkin. Kayak gitu tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Sini tuh jeruknya tuh, jeruk nipisnya. Sayang banget kan ya, nggak diurusin sama pemiliknya. Hamparan sawah yang hamparan kebun, nggak tahu, belum diapa-apain sih, cuman itu tuh cuman rumput, hamparan rumput yang menghijau, terlihat sangat cantik sekali.
Tuh di sana juga sama tuh, hamparan rumput tuh, hamparan rumput yang hijau. Ini tuh kalau mungkin ya, mungkin akunya yang keluarnya ke sorean kali. Mungkin kalau misalnya agak siang sedikit, mungkin di sini juga banyak orang yang olahraga mungkin ya. Ih, kaget tak kira ular. Lama juga aku nggak jalan-jalan ke sini, sekitar 2 mingguan kali. Jadi ini udah baru jalan lagi tuh udah mulai ngap. Ih, sayang banget itu loh. Jeruknya banyak banget tuh. Jeruknya tuh banyak banget loh, teman-teman, udah kuning lagi. Tapi serem tempatnya, kayak apa namanya? Semak rumputnya tuh tinggi-tinggi kayak gitu. Mataharinya udah mulai tenggelam, udah tertutup sama awan mendung. Jadi cuacanya tuh adem, anginnya tuh spoi-spoi kayak gitu, bener-bener adem banget. Bagus banget loh teman-teman, itu view-nya udah bener-bener bagus. Bagus banget, hijau. Adem banget, anginnya tuh adem, spoi-spoi kayak gitu, semeriwing. Aku tadi bawa batu takut ada anjing, soalnya di sini tuh biasanya ada anjing liar kayak gitu. Biasanya ada anjing liar yang galak kayak gitu kan, kalau misalnya ada orang lewat pasti dia tuh ngejar atau gigit kayak gitu. Jadi makanya aku tadi pas ngeliat anjing itu sedia batu buat nimpuk anjingnya. Lumayan keringetan, cuman jalan kayak gini doang, nggak lari-lari, nggak ngapain, berjalan gini doang udah keringetan, lumayan keringetan, ngos-ngosan juga. Tuh lihat deh, anginnya tuh goyang, anginnya tuh bener-bener adem banget. Astagfirullahaladzim. Di sini tuh biasanya ya teman-teman, kalau misalnya belum itu tuh rumputnya tuh, rumput liarnya tuh sampai di samping jalan sini biasanya tinggi-tinggi. Tapi kayaknya sekarang udah ada yang nyemprot ya, biasanya kalau misalnya pas panen kacangnya, jadi mau nanam lagi kan, ininya diituin, jadi rumputnya tuh disemprotin kayak gitu. Tuh ini tuh udah disemprot. Oh, udah mobil. Rumputnya tuh disemprotin gitu. Iya deh, kayaknya ini dulunya ada yang ngurusin, cuman ditinggal gitu aja mungkin sama orangnya. Aduh, bismillah. Kenceng banget mobilnya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya jalan sambil sholawatan enak kali ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Apa sih? Perasaan tadi dia di situ kayak ada kura-kura deh, teman-teman. Tapi dia tuh di situ tuh di apa namanya, di bawah rumput itu tuh. Perasaan tadi ngeliat kura-kura. Biasanya di jalan sini tuh banyak banget kura-kura kayak gitu. Jadi di sini kan hewan yang kayak gitu tuh masih dilindungi ya. Jadi nggak sembarang orang bisa nangkep. Kalau di Indonesia mah ngeliat kura-kura kayak gitu di sungai pasti udah dijarah, diburu, dihabisin. Kalau di sini mah di apa namanya, ikan, terus kura-kura di sungai tuh masih banyak karena masih dilindungi dan enggak, orangnya tuh enggak ngelihat apa kayak gitu langsung ditangkap. Kalau orang di Indonesia mah ngeliat kura-kura, ngeliat ikan di sungai banyak kayak gitu langsung dijarah, ditangkap, diobat kayak gitu ya. Deket banget tuh. Itu tuh di atas tuh jalan tol, jalan layang. Jadi ya kayak gini lah teman-teman keseharian aku di Taiwan. Biasanya kalau jam 5 lewat belum masak atau belum itu tuh aku tuh kadang bawa kakek jalan ke sini. Kalau misalnya masih sore ya, masih siang, bawa kakek jalan ke sini, apa namanya, olahraga kayak gitu, ngirup udara segar sebentar. Tapi kalau misalnya udah kesorean, biasanya si kakek itu nggak mau. Jadi aku jalan sendiri, ngomong aja sama anaknya yang tadi tuh, yang cowok. Aku mau pergi dulu jalan-jalan kayak gitu, olahraga sebentar. Nanti dia gantian jaga kakekku, nggak kemana-mana. Dulu ya waktu kakekku masih sehat nih teman-teman, aku tuh dari itu jalan yang sebelah sana tuh ada jalan. Jadi tuh di sebelah sana tuh ada jalan. Dari sana muter balik ke tempat ini, sepedaan sama kakekku berdua. Tapi sekarang kakekku udah nggak bisa buat sepedaan, nggak mungkin ya, jalan aja, berdiri aja susah dia sekarang. Jadi nggak pernah lagi jalan-jalan ke situ. Biasanya waktu kakekku masih sehat, aku tuh sering diajak jalan-jalan sama kakek, sepedaan, naik motor. Udah kayak cucu sendiri aja kayak gitu, dibawa kemana-mana. Astagfirullahaladzim, tumpukan sampah. Kok ditaruh di sini ya tumpukan sampahnya, sayang banget. Ini tuh kebun mangga kali ya teman-teman. Kebun mangga sama pinang. Tuh. Tumpukan sampah, sayang banget ditaruhnya di situ jadi ladang sampah. Orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi buat tempat pembuangan sampah. Bener deh teman-teman, di sini tuh benar-benar pemandangannya tuh masih asli kayak di apa ya, pedesaan gitu. Ini tuh deket banget sama gunungnya, deket banget, bener-bener dikelilingi gunung, perkebunan. Jadi di sini tuh bisa dikatakan
desa terpencil ya teman-teman, soalnya desanya tuh cuman segitu doang. Tuh desanya cuma segerombol gini doang, udah segitu tuh udah. Ke samping sananya tuh udah hutan, kayak semacam jalan, apa ya namanya, kalau kata orang Indramayu namanya tuh toang. Kalau bahasa Indonesianya tuh apa ya toang tuh? Jalanan panjang apa gimana ya? Terus di sini tuh berhenti sampai situ tuh, sampai situ berhenti, terus di situ tuh ada nanti kesananya tuh ada segerombol desa lagi kayak gitu tuh. Udah desanya tuh cuma segitu doang, kesannya juga nantinya tuh udah nggak ada desa lagi, udah sepi, udah kesannya tuh toang lagi, nggak tahu deh bahasa Indonesia apa. Tapi kalau misalnya kata orang Indramayu itu toang. Kalau bahasa Indonesianya tuh apa ya? Yang tahu komen di bawah ya teman-teman. Aku juga nggak bisa ngertiinnya ke bahasa Indonesianya tuh apa, nggak tahu. Tuh jadi ini tuh ini jalan tol yang tadi tuh, jalan layang, jalan tol yang tadi. Sepi banget, nggak ada orang. Ada orang tuh, ada orang yang lagi olahraga. Kita pulang ya teman-teman, udah sore, waktunya masak buat ngasih makan kakek juga sama anaknya. Ya Allah subhanallah, bagus banget loh pemandangannya tuh, lihat ya teman-teman, itu bagus banget pemandangannya tuh, bener-bener jadi kalau misalnya di sini tuh udah nggak pengen balik gitu. Tuh. Itu bener-bener pegunungan yang masih asli tuh. Bener-bener bagus banget. Kita pulang ya teman-teman, udah lumayan sore juga, jadi kita pulang. Ada orang lagi apa namanya, olahraga juga, mungkin dia olahraga sore. Subhanallah tuh, ya Allah. Nggak pakai sendal lagi dia, takut ada beling. 你说的运动，对这个最后一家对不对？啊，是不是最后一家那个姓林的？对，哦，那个阿公呢？阿公在家啊，你可以出来哦。啊，有啊，有人在家哭他啊，哦我运动一下。Dia tadi nanya aku, kamu katanya tinggal di rumah yang apa namanya, yang di pinggir jalan banget ya katanya, yang deket itu. Aku bilang iya, kakak di mana, di rumah. Kamu boleh keluar katanya. Boleh kata aku, orang ada anaknya kakek di rumah. Oh katanya. Allahu Akbar. Lumayan ya teman-teman, rasanya tuh bener-bener lumayan capek, sampai keringetan aku, sampai keringetan banget. Pemandangan sore yang indah bukan? Bener-bener indah banget.
Jadi kalau misalnya setiap hari aja pagi sore jalan-jalan kayak gini bisa kurus kali aku tanpa itu. Ini aja udah ngap banget, jalan udah lumayan jauh, udah lumayan ngap, capek. Kayaknya daripada tinggal di kota kayak gitu ya teman-teman, menurut aku ya, kalau kalau kalian sih nggak tahu, kalau menurut aku tuh enak di pedesaan kayak gini, adem, jauh dari keramaian. Kalau misalnya masalah boros mah nggak di desa, nggak di itu juga tetap aja ya teman-teman, pasti boros. So apalagi sekarang kita kan ada online, mau apa tinggal beli tinggal online. Kalau misalnya boros mah tetap boros, cuman kan apa namanya, lebih nggak terlalu bising kayak gitu. Udah sore banget kayaknya, udah mulai gelap banget, udah sore banget kayaknya. Nanti nyampe rumah langsung masak buat kakek dan anaknya, masak makan malam. Lumayan engap ya teman-teman, rasanya tuh jalan, padahal jalan pelan doang, nggak lari. Apalagi kalau lari udah nafas aku kayaknya udah mau copot tuh. Kita putar balik. Ini dari tadi batunya nggak aku buang-buang, soalnya takut ada anjing. Nanti anjingnya apa namanya galak apa gimana, kita sambit pakai batu. Itu tuh sayang banget ya, pisangnya tuh bener-bener tuh, pisangnya tuh bagus banget, tapi orangnya ditinggalin gitu aja, nggak diurus kebunnya. Mungkin masa kontraknya habis atau bismillahirrahmanirrahim atau gimana, nggak tahu juga. Keringetan ya, ngap. Deh teman-teman, aku sampai keringetan gini, sampai ngap gini tuh, keringetan padahal udah mandi, udah itu. Jadi pulang nanti malam mandi lagi, mau tidur. Sini tuh view-nya bagus ya, gunungnya tuh, gunungnya bagus. Tuh muka aku tuh udah keringetan banget, udah nggak tahu. Padahal baru mandi, udah basah kuyup lagi nih, badannya udah basah kuyup beneran. Tadi si Ayang olahraga itu di mana, di belakang. Aduh. Apalagi kalau misalnya kita lari ya teman-teman, lari-lari kayak gitu. Orang ini jalan pelan aja kayak keong kayak gini, udah ngap banget. Apalagi jalannya tuh cepet, lari-lari gitu. Orang ini yang jalannya
lambat gini aja ngap banget perasaan. Mungkin gara-gara pakai masker kali ya, jadinya rasanya tuh pengap banget. Allahu Akbar. Tuh, pedesaan yang masih asli, masih indah banget. Astagfirullahaladzim. Di situ kayaknya ada kamera deh, teman-teman. Buat apa ya? Tuh, kelihatan nggak? Mana sih? Mana sih? Kok nggak kelihatan dari sini? Tuh, lihat nggak? Tuh, yang putih-putih itu tuh, putih-putih itu tuh, ada kameranya. Nanti nih tak balikin. Tuh, teman-teman lihat nggak? Kok di tengah-tengah kebun kayak gini dikasih kamera buat apa? Di tengah-tengah kebun kok dikasih kamera? Ada-ada aja ini orang. Iya deh, ada kameranya. Tuh kameranya tuh. Tuh. Kan kalau kehujanan itu kan sayang. Lumayan capek. Ini kakinya udah mau copot kayak. Ya Allah, jangan dulu hujan ya Allah. Belum nyampe rumah akunya. Kakinya lumayan, udah lumayan pegel-pegel. Ini mah nanti malam ntarnya pada sakit-sakit, soalnya kalau misalnya lama enggak jalan-jalan lagi tuh pasti sakit-sakit rasanya tuh. Mana rumahnya masih jauh, rumah kakekku tuh masih jauh. Allahu Akbar. Udah lemes kakinya udah mulai lemes. Tuh, ini kalau misalnya ini apa, kacangnya dipanen, jadi ini tuh rumputnya disemprotin pakai obat semprot kayak gitu. Biasanya rumputnya tuh hijau terus tinggi-tinggi. Takut juga kalau misalnya jalan ke sini, takutnya tuh ada binatang apa keluar dari rumput kayak gini. Ya Allah. Ih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lemes nih teman-teman, udah lemes banget. Kita tadi sambil ngobrol, sambil
ngevlog gini, tahu-tahu udah jalan nggak tahu kemana jauh. Sekarang pas pulang kakinya udah kerasa pegel-pegel kejauhan jalan, karena aku udah lumayan lama juga nggak jalan ke sini tuh, kayaknya udah hampir 2 minggu lebih, kayaknya 2 minggu lebih. Jadi udah apa namanya, udah lumayan pegel-pegel, kayaknya udah capek. Tuh, takut ya kalau malam kayak gini lewat kesini, meskipun ada penerangan juga tetap dia gelap kayak gitu, takut banget. Tuh, subhanallah, kaget aku, burung banyak banget, burung tuh di atas. Burungnya tuh pada di apa, udah lumayan capek tuh. Ini apa nih? Plastik tuh. Plastik. Allah. Astagfirullahaladzim. Di pemandangannya bagus banget loh teman-teman, lihat kayak langitnya tuh biru bagus tuh, langitnya tuh bener-bener tuh, sunsetnya di sana tadi. Tuh, ini tuh tadi desa yang kita lihat dari sawah tadi, cuman segini doang, cuma segerumpul gitu doang. Kesananya tuh udah nggak ada rumah. Jadi rumah kakek aku di sini tuh bener-bener samping jalan raya banget, dan samping rumah kakek aku tuh apa namanya, hamparan kebun, dan sampingnya banget tuh pohon-pohon gitu, pohon gede-gede. Kalau tuh kelihatan nggak dari sini tuh, itu tuh rumah kakek aku yang ini nih, sebelahnya kan udah pohon gede-gede gitu. Apalagi kalau malam itu serem banget loh. Kalau malam itu aku nggak berani keluar rumah sendirian, serem. Astagfirullahaladzim, udah capek banget ya teman-teman. Pulang-pulang kita langsung masak, beresin itu apa namanya, beresin sampah, buang sampah. Allah, burungnya tuh, kesannya juga udah hutan. Itu tuh hamparan pohon jambu.
tapi hutan kesannya nggak ada rumah. Batunya kita buang ya teman-teman, soalnya di sini udah nggak ada anjing lagi. Tuh kesana tuh hamparan pohon jambu. Kesana itu hutan juga, kayak perkebunan gitu, perkebunan yang nggak ada rumah. Sebelah sini juga nih. Jalan yang sebelah sini tuh udah apa namanya, sama dia tuh hutan juga. Jadi kalau yang sebelah sana hamparan pohon jambu, kalau yang sebelah sini hamparan pohon pisang dan pepaya. Tuh pohon pisang tuh. Tadi tuh. Tadi aku tuh berdiri di belakang situ tuh. Itu tuh pohon pohon apa namanya? Pohon-pohon mangga yang tadi aku kesana. Jauh, lumayan jauh. Jadi ini ya deh, pohonnya gede-gede banget. Kalau misalnya pas ada angin topan atau apa kan takutnya tuh ngerubuhin ke rumah kakek. Tuh. Jadi rumah kakek aku tuh di pojok banget. Sebelah sini udah gak ada rumah lagi. Kadang kalau misalnya malam itu di halaman depan itu banyak banget tupai. Pada main di halaman depan gitu Pak. Ini lumayan capek. Ini tuh apa sih ya? Bunga apa rumput? Paling kalau nggak salah ini sejenis bunga ya teman-teman, tapi nggak tahu bunga apa. Tuh, bunga. Tuh, bunga. Tapi kalau bisa kelihatan kayak gitu ya takut juga, takut di bawahnya tuh ada apa atau ada apa. Tuh itu dari belakang rumah kakek aku, ini dari samping. Nah ini tuh yang ada itunya tuh gudang. Jadi kalau misalnya itu tuh kadang suka ada ular masuk gitu. Teman-teman lihat aja deh, posisi rumah kakek aku tuh bener-bener solokan, bawahnya solokan air. Terus rumputnya ini pohon-pohon liar, rumput liar itu hampir ya masuk ke gudang sih ya, bisa dikatakan mudah masuk ke gudang tuh. Kayak gini, apa nggak takut? Kotek. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe rumah juga. Kita nyampe rumah juga ya teman-teman, alhamdulillah. Anaknya kakek aku. Ôi sao mấy cây tăng này? Tăng ngồi sao mấy cây à? Này á. Tôi à. Nó mà ăn. Kayak liu tiền à cơ. Jadi tadi kita pergi kayaknya jam 5 lewat ya.
sekarang nyampe rumah udah mau jam 6, jadi 1 jam, kurang lebih 1 jam. Lihat kakekku dulu masih tidur kali ya, orangnya masih tidur. Nyalain lampu dulu, kita lanjut ke lese. Hamil lah ini, ni tahu lese? Tuh ya, hamil lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berantakan ya teman-teman. Alhamdulillah nyampe rumah juga ya teman-teman. Kakinya lumayan capek karena lama enggak jalan jauh. Udah bener-bener apa ya, keringetnya tuh sampai kayak gini keringetnya, sampai banyak banget. Aduh, di baju juga itu kakinya juga lumayan sakit karena tadi kita jalan cukup lumayan jauh ya. Jadi ya teman-teman, cukup sampai di sini aja video aku kali ini. Buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun di Taiwan, jaga diri kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit yang lagi melanda kayak sekarang ini, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Saya Nyonya Ratma pamit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video saya, dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar saya bisa terus mengupload video-video baru dan menghibur kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.